Well, hola people, konnichiwa. Balik bersama Selvian di channelnya Kuda Tech, bre. Bulan Juni ini kan kita mau pergi ke Computex tuh yang ada di Taiwan gitu kan. Kalau dari gosip yang beredar ya kan, GeForce RTX 5000 series nggak bakal rilis di sono. Ya kita nggak tahu juga sih, ya siapa tuh dibohongin gitu kan. Karena jadwal perilisannya ternyata di akhir tahun, bre. Agak kecewa dikit sih ya, tapi nggak apa-apa dah. Yang penting harga GeForce RTX 40 Super Series bakal makin terjangkau gitu kan. Soalnya PC si Kribo kita udah minta jajan nih. Masa iya mau dipakein RTX 3060 terus? Sebenarnya sih masih kuat-kuat aja buat ngedit, bre, tapi ya udah agak lelet kalau buat ngerender video gitu loh. Kayaknya kita perlu upgrade sih ya. Dan RTX 4070 Super mungkin bakal jadi pilihan kita karena harganya udah di bawah 10 juta dari yang awal rilis tuh di angka 11.500.000 gitu loh. Contohnya aja yang bakal kita bahas nih, yaitu Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Super Twin Edge OC 12GB GDDR6X. Ini jadi salah satunya GPU RTX 4070 Super termurah di pasaran, bre, karena ini kan dual fan juga sih ya. Dan ngomongin soal dual fan, secara desain Twin Edge itu merupakan lini GPU dari Zotac Gaming di kelas entry level, bre. Maka ya wajar kalau desainnya cenderung minimalis gitu loh dan harganya lebih murah. Finishing frame dan backplate-nya udah beda dari RTX 3000 series yang pernah kita review, bre. Di sini agak membulat, bre, bukan dengan sudut-sudut yang tajam gitu loh. Jadi kesan gaharnya tuh agak berkurang. Kalau aku pribadi sih suka-suka aja sama finishing kayak gini, malahan yang lebih kalem begini lebih enak dilihat, bre. Di sisi depan tentu ada sepasang fan berdiameter 9 cm yang punya teknologi freeze fan stop, di mana kipas nggak akan berputar saat kondisi idle biar tetap senyap, bre. Geser ke frame atas ada emboss GeForce RTX di kanan dan emboss Zotac Gaming di kiri yang bisa nyala RGB. Tentu nyala RGB-nya bisa kita atur lewat menu Spectre di aplikasi Firestorm by Zotac Gaming ya. Kalau buat backplate-nya tentu berbahan metal biar lebih kokoh menahan board GPU ini. Tampilan backplate-nya simple aja, bre. Cuma ada beberapa emboss dan lubang kisi-kisi buat airflow ke sisi bawah board GPU-nya. Dan buat output display-nya ada satu buah port HDMI 2.1 dan 3 buah DisplayPort 1.4. Dan soal dimensinya gimana ini? Karena ini GPU entry level ya, jelas punya ukuran yang compact ya. Panjangnya tuh sekitar 23,4 cm dengan lebar 12,4 cm dengan ketebalan di 4 cm dan bobotnya tuh sekitar 706 gram. Ini ringan, pak. Terus buat slotnya cuma perlu 2 slot PCI cover aja, bre. Nggak repot lah ya GPU ini. Harusnya simple dan seamless buat pasang di casing manapun. Nggak perlu casing yang GPU clearance-nya lapang karena dimensinya terbilang compact, dan nggak perlu juga dikasih GPU holder karena bobotnya juga terbilang ringan gitu loh, nggak berat. Dan lanjut kita ngebahas spesifikasinya ya. Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Super Twin Edge OC ini punya 7168 CUDA core, 224 Tensor core, dan 56 RT core. Nah, jumlah core-nya itu tadi 21% lebih banyak ya ketimbang jumlah core yang ada di RTX 4070 polos, bre. Dan spesifikasi lengkapnya, GPU ini punya VRAM sebesar 12 GB, pakai tipe memori GDDR6X dengan bus width 192 bit dan punya bandwidth up to 504,2 GB per second. Hampir setengah terabyte ya. Ya emang setengah terabyte sih. Terus buat clock speednya punya base clock di 1980 MHz dengan boost clock naik 1% dibandingkan founder edisinya, bre. Jadi 2490 MHz. Sedangkan buat TDP-nya cuma naik 10% aja dari 200 watt jadi 220 watt. Bahkan buat data PSU recommendation-nya masih sama di angka 550 watt, yang artinya GPU ini sangat ramah bagi anak kos yang meterannya kamar kosnya tuh mentok di 900 VE doang gitu kan. Oh iya, konektor di GPU ini udah pakai 16 pin VHPWR, bre. Dan buat kalian yang masih pakai PSU jadul tapi kondisinya masih sehat dan prima, ya di paket pembelian GPU ini Zotac Gaming tuh udah menyediakan converter dari 2x8 pin power PCIe ke 16 pin power VHPWR, bre. Jadi nggak perlu khawatir, bre, aman aja harusnya sih ya. Dan buat cooling sistemnya, walaupun ini entry level, Zotac Gaming tetap menyematkan teknologi iStrom 2.0 di unit GPU ini ya. Terlihat ada total 4 buah heat pipe dengan heatsink yang tersebar hampir merata di seluruh bagian board GPU ini. Buat kedua kipasnya bisa kalian kontrol lewat software Firestorm. Mau di set auto yang putaran kipasnya ngikutin GPU usage-nya, atau bisa juga kita kontrol manual, bre. Di software Firestorm ini kita juga bisa monitoring status GPU ini. Terus ada tab menu performance buat overclock dengan mudah dan praktis, bre. Terus ada tab menu Spectra buat ngatur mode-mode RGB-nya. Karena memang VGA ini udah ada
RGB-nya nih. Lihat nih, nyala-nyala Zotac gamingnya. Dan soal fitur dari Nvidia GeForce RTX 40 Super Series, tentu yang jadi andalan adalah fitur ray tracing dan juga DLSS ya. Ray tracingnya udah generasi ketiga yang makin realistis. Bahkan udah ada teknologi baru yaitu path tracing yang bisa kasih efek lebih dramatis ke footage yang berkaitan dengan refleksi cahaya dan bayangan. Tempo hari kita pernah demoin gambaran perbedaan antara path tracing dengan ray tracing biasa, bre. Kalian tonton aja dulu di video yang kemarin baru kita review ya. Ada di deskripsi pastinya. Fitur selanjutnya yang cukup bombastis Side A ya. Tentu aja upsamplingnya udah masuk ke versi DLSS 3.5 atau biasa disebut frame generation. Kemampuan upsamplingnya makin powerful, bre. Bikin FPS-nya tuh makin tumpeh-tumpeh kalau dibandingin sama DLSS 2 atau yang DLSS tradisional gitu. Tapi nggak cuma buat gaming doang, bre. Lini GPU dari GeForce RTX 4000 series juga sangat bisa diandalkan buat urusan produktivitas. Apalagi yang berkaitan dengan AI, karena buat unit RTX 4070 Super ini punya AI akselerator sebanyak 568 TOPS. Selain itu, Nvidia juga punya beragam fitur buat menunjang produktivitas seperti Nvidia Studio, Nvidia Broadcast, Nvidia Omniverse, dan Nvidia Canvas. Jadi emang banyak banget sih lah buat produktivitas gitu loh, bukan buat gaming doang, bro. Dan oke ya, langsung aja kita masuk ke pengujian dari VGA ini ya. Di sini kita pakai test bench PC 1000 ya, yang pakai prosesor Intel Core i5 13600K, motherboardnya MSI B660M Mortar Wi-Fi DDR4, RAM-nya DDR4 T-Force Extreme RGB 32GB ini ya, 3600 MHz White Edition. SSD-nya dari WD Black SN770 1TB, dan buat PSU-nya kita pakai dari FSP Hydro G Pro yang 1000W yang udah support ATX 3.0. Jadi kita pakai yang kabelnya dari power supply-nya, bre. Terus buat coolingnya di sini kita udah upgrade ke Deepcool LD360 yang tampilan water pump-nya dikasih screen display buat monitoring CPU power, CPU temperatur, dan juga CPU usage. Water pump di unit Deepcool LD360 juga udah generasi kelima yang punya pump speed up to 3400 RPM buat mengakomodir CPU-CPU modern yang makin kenceng dan juga makin panas, bro. Dan buat urusan lighting, tentu ketiga kipas Deepcool LD360 udah support RGB pastinya. Terus di area water pump-nya juga ada list LED RGB yang melingkar. Dan komponen terakhir di test bench kita udah jelas casing ya, bre. Kita pakai Deepcool CH360 digital. Ini bakalan jadi casing termurah dari Deepcool yang punya digital display buat monitoring CPU dan GPU, bre. Casing ini termasuk mid tower tapi dimensinya cukup compact karena cuma bisa muat motherboard dengan form factor MATX dan juga mini ITX. Disclaimer dulu, bre, di pembahasan performa kita bakal sering compare RTX 4070 Super ini dengan RTX 3060 12GB yang emang selama ini jadi daily drive di PC editor kita. Karena memang di video ini kita pengen ngeliat ya, kalau misalkan kalian pengguna 3060 kalau upgrade ke 4070 Super itu peningkatannya seberapa sih gitu kan. Karena kan 3060 usianya udah mau 3 tahun gitu loh. Kalau kalian komen nggak apple to apple tuh, bang, ya emang bener, konteks di video kita emang mau upgrade GPU, bre. Jadi sah-sah aja lah ya. Buat tahu seberapa besar peningkatan performanya, pertama kita benchmark sintetis dulu. Kalian bisa lihat di tabel berikut, jelas peningkatannya udah lebih dari 100% di 3 pengetesan yang ada. Kalau mau perbandingan lain, kita juga bisa bandingkan dengan RTX 4070 polos dan juga RX 7800 XT dari kubu sebelah. Di pengetesan dari X12, RTX 4070 Super unggul 4% dari RX 7800 XT dan unggul 8% dari RTX 4070 poros. Kalau di pengujian ray tracing, RTX 4070 Super unggul 10% dari RTX 4070 polos dan unggul 20% dari RX 7800 XT. Sedangkan di pengujian dari X11, RTX 4070 Super malahan tertinggal 4% dari RX 7800 XT tapi tetap unggul 15% dari RTX 4070 polos, bre. Dan lanjut di pengujian produktivitas, kita tes dulu buat 3D rendering, bre. Seperti biasa kita tes render image in BMW. RTX 3060 butuh waktu 13 detik, sedangkan RTX 4070 Super ini bisa selesai kurang dari 6 detik. Ngebut banget ini emang buat render 3D ya kan. Kalau buat render time video 4K, kita tes buat render video yang cukup kompleks layernya, berdurasi video sekitar 11 menit. Si RTX 3060 butuh hampir 5 menit, sedangkan RTX 4070 Super bisa selesai dalam waktu 4 menit 4 detik aja, bre. Buat kemampuan AI-nya seperti biasa kita tes pakai waifu bench berbasis Stable Diffusion. Hasilnya GPU ini bisa nge-generate waifu dalam waktu 1,7 detik atau sekitar 35 waifu per menit. Jelas kemampuannya tuh 2 kali lipat lebih kencang ketimbang RTX 3060 daily drive kita yang cuma sanggup mengenerate 16 waifu per menit, bre. Dan sampailah kita ke pengujian gaming yang pastinya kalian tunggu-tunggu. Di sini total ada 11 game yang kita tes, bre. Mostly kita tes di preset rata kanan dengan 2 resolusi sekaligus yaitu 4K dan juga 2K. Karena memang 4070 Super itu idealnya dimainkan di resolusi 2K, tapi bisa juga dimainin di resolusi 4K, bre. Tetap ada beberapa game yang kita tes di Full HD juga sih ya, buat ngelihat gambaran aja kalau misalkan monitor kalian masih Full HD gitu loh. Kalau perbandingan sama performa gamingnya RTX 3060
3060 12GB ya nggak banyak sih ya, cuma kita bandingkan 3 game aja bre. Pertama ada game Cyberpunk 2077 yang kita tes pakai preset rata kanan dengan ray tracing lighting di set ultra. Buat perbandingannya kita tes tanpa ray tracing bre di resolusi 2K RTX 3060 cuma dapat 33 fps rata-rata, yang sedangkan RTX 4070 Super tembus 111 fps. Tinggi banget kan boostingan fps-nya, karena memang ini berkat teknologi DLSS 3 alias frame generation. Terus kita tes juga di resolusi Full HD, RTX 3060 masih belum sentuh 60 fps, sedangkan RTX 4070 Super udah mendekati 165 fps bre. Kita juga tes performa RTX 4070 Super kalau di ray tracing-nya aktif ya kan. Di resolusi 2K masih dapat 80 fps bre, sedangkan di resolusi Full HD masih dapat di 124 fps. Kedua ada game Forza Horizon 5. Buat ngelihat improvement DLSS 3-nya lagi, preset yang kita pakai tetap rata kanan extreme quality dengan ray tracing quality di extreme juga. Di resolusi 4K performa RTX 3060 jelas masih di bawah 40 fps karena masih DLSS 2. Sedangkan di RTX 4070 Super rata-ratanya itu mendekati 100 fps bre. Di resolusi 4K loh. Terus kita tes di resolusi 2K juga, performa RTX 3060 hampir nyentuh 60 fps, sedangkan performa RTX 4070 Super melimpah ruah up to 168 fps bre. Terus ketiga di game Horizon Zero Dawn, di game ini belum support DLSS 3 bre. Jadi perbandingannya murni antara DLSS 2 nih ya kan. Di pengujian 4K performa RTX 3060 masih belum nyentuh 60 fps, sedangkan RTX 4070 Super udah tembus 116 fps bre. Kalau di pengujian 2K performa RTX 3060 masih belum nyentuh ratusan fps, tapi buat RTX 4070 Super udah berkati 180 fps. Game sisanya kita fokus pada Zotac RTX 4070 Super Twin Edge OC nih bre. Ini kita coba main The Final yang baru aja dapat updatean DLSS 3 nih. Tentu kita tes main di preset rata kanan kalau di resolusi 4K masih belum dapat 100 fps nih, meskipun udah pakai DLSS 3. Emang lumayan berat sih ya ini game. Kalau main di resolusi 2K udah enak nih. Main bareng monitor 2K 165Hz, performanya pakai DLSS 3 masih dapat 157 fps rata-ratanya bre. Terus di game God of War yang kita tes di preset rata kanan, kalau main di resolusi 4K pakai upsampling DLSS, kita bisa dapat up to 19 fps ekstra dari preset native-nya bre. Peningkatan fps-nya juga mirip pas kita tes main di resolusi 2K, boostingan fps-nya dapat sekitar 18 fps. Next ada game Assassin's Creed Mirage rata kanan pakai DLSS quality, performa 4K-nya hampir menyentuh 100 fps, sedangkan performa 2K-nya sekitar 133 fps. Game selanjutnya ada game Far Cry 6, kita tes preset rata kanan dengan bantuan FSR quality. Pas ngetes di resolusi 4K performanya lumayan juga nih ya kan, tembus 133 fps, sedangkan di resolusi 2K-nya malah nggak terlalu jauh berbeda bre, cuma dapat 156 fps rata-ratanya. Lanjut ke game PUBG Steam di preset ultra, kalau main di resolusi 4K ternyata masih belum nyentuh 100 fps bre, tapi kalau dimainin 2K udah lumayan nih, tembus 165 fps lebih. Sedangkan kalau cuma main di Full HD mah jelas lah tembus 250 fps. Jadi kalian bisa pakai monitor Full HD 240 Hz gitu ya kan. Kalau di game Dota 2 di resolusi 4K pakai preset rata kanan dan screen render 100% masih dapat 184 fps buat rata-ratanya. Terus buat game CS2 kita coba main pakai preset high tanpa bantuan upsampling, performa di resolusi 4K-nya mirip sama performa game Dota 2 bre. Tapi kalau pas kita mainin di resolusi 2K rata-ratanya tuh tembus 331 fps. Dan game terakhir ada Valorant, kita udah tes main di resolusi 4K dengan preset rata kanan, rata-rata fps-nya tuh masih tumpah ruah di 423 fps bro. Gokil. Ini mainnya di monitor 4K 120 mah udah gitulah kira-kira. Dan kalau buat suhunya nggak perlu khawatir, meskipun nggak punya heatsink yang segede batako, kipasnya nggak 3 biji, cooling system di VGA ini udah sanggup sih menangani urusan thermalnya ya kan. Karena kondisi idle suhunya tuh bahkan lebih adem ketimbang suhu badan manusia, cuma 34 derajat Celcius dengan TGP jalan 5 watt aja bre. Kalau buat sekedar display mah ini udah oke lah. Buat fan speednya tentu 0 RPM alias freeze alias stop gitu loh bre. Kalau buat di real scenario kita coba lock data sambil main game Cyberpunk 2077 di resolusi 2K dengan preset rata kanan, ray tracingnya udah jelas aktif, suhunya terjaga di stabil di kisaran 72 derajat Celcius dengan TGP yang cukup stabil juga di angka 214 watt. Buat clock speednya cukup fluktuatif bre dengan rata-rata di 2722 MHz dan fan speednya jalan di 2300 RPM. Kalau pas tes Furmark selama 10 menit suhunya tuh lebih panas bre, stabil di 80 derajat Celcius dengan TGP yang jelas rata kanan di 220 watt, tapi dengan fan speed tetap jalan di kisaran 2300 RPM. Dan kira-kira itu dia review dari kami mengenai Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Super Twin Edge OC. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Peningkatan performa sintetis GPU ini up to 15% dari RTX 4070 polos, sedangkan powernya cuma naik 10% doang. Bikin RTX 4070 Super cukup menarik buat kita lirik. Tapi emang bukan buat semua orang sih ya bre GPU ini. Yang cocok buat ambil RTX 4070 Super ya orang-orang macam kita yang memang tiap hari memproduksi video untuk diupload di YouTube, TikTok
ataupun sosial media lainnya gitu loh. Ya memang 3060 cukup, tapi kalau udah kalian punya 4060 atau 4070 polos mendingan pakai aja bre, karena kita pengen upgrade sekalian aja, nggak mau nanggung lah gitu kan. Tadinya kita mau mikir upgrade ke 4060 tapi ternyata nanggung, jadi sekarang sekalian kita upgrade ke 4070 Super ini bre. Dan untuk harganya tadi udah kita sebut di awal ya, bahwasannya Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Super Twin Edge OC ini adalah salah satu GPU RTX 4070 Super termurah ya, under 10 juta gitu loh. Yang lainnya tuh masih di angka 11 jutaan bre. Kalian bisa lirik GPU ini, linknya kita taruh di deskripsi video ini bre. Dan kira-kira itu dia review dari kami. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Semoga aja RTX 5000 series ya cepat keluar supaya harga RTX 40 series ini turun 8 juta lah atau 9 juta gitu ya, akhir tahun gitu ya. Itu dia, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Calvian selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video Computex 2024 bulan Juni besok bre. Bye bye.